Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 11. Saya sedang di area publik, dan suara saya jelas untuk kemudian bisa menjelaskan materi ini. Di materi ini kita akan membahas mengenai salah satu, kemarin kita sudah bahas mengenai aplikasi enterprise, aplikasi level besar ya, level besar yang memang di dalamnya ada beberapa modul. Nah, ini nanti di pertemuan ini kita bahas salah satu lagi. Kalau kemarin aplikasi enterprise, sekarang aplikasi manajemen pengetahuan yang akan kita bahas. Baik, tapi tidak semua dari slide yang akan saya bahas, karena memang ini nice to know saja untuk teman-teman. Kita akan bahas yang memang nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, baik. Kita lihat sekarang satu-satu. Nah, ini tentang objektifnya. Nah, teman-teman, untuk seluruh slide ini ya, total 56 slide, tapi kita skip nanti beberapa. Nah, knowledge management ini dapat didefinisikan sebagai melakukan kegiatan yang meliputi menemukan, menangkap, berbagi, dan menerapkan pengetahuan sehingga terdapat peningkatan. Ini tujuan dari knowledge management. Nah, tidak dari proses ini diharapkan sistem ini bisa menghemat biaya. Jadi, manajemen pengetahuan ini diharapkan bisa menghemat biaya, mengefisiensi. Nah, sistem itu lebih menghemat lagi karena proses manajemen pengetahuan ini bisa dikelola dengan sistem. Ya, secara umum prosesnya seperti ini, menangkap dari knowledge, mengelola knowledge, kemudian refine, dan kemudian baru transfer knowledge-nya. Oke. Ini nanti satu-satu, teman-teman. Tapi nanti kita ambil yang satu slide saja semua dari prosesnya. Ya, juga ini fiturnya satu persatu nanti bisa dibaca, teman-teman. Nah, idealnya memang sebuah organisasi itu mengelola pengetahuan, karena di sini proses internalisasi ini bisa dilakukan dengan baik. Kalau sudah ada sistem, maka proses internalisasinya bisa dilakukan sistem, tidak tergantung pada orang. Sistem ini bukan berarti ini ya, bukan berarti ini ya, bukan berarti aplikasi ya. Itu bisa jadi SOP juga. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini secara manual kita lihat ya. Jadi manajemen pengetahuan itu pasti berhubungan dengan orang, karena ada pengetahuan di dalam orang. Nah, berdasarkan metode yang existing juga akan dipengaruhi oleh, selain metode existing juga dipengaruhi oleh mudah-mudahan ini ya, juga dipengaruhi oleh environment luar. Nah, pengetahuan ini bisa menjadi sebuah inovasi kanan atau menjadi knowledge ke bawah, gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi dari proses yang ada kita learning, dari outside kita dapat insight, kemudian kita buat knowledge dan kita simpan di knowledge base, pasti database ya. Nah, ini konversinya ke bisa new product, new market, yaitu innovation, new ini ya, smart problem solving, value innovation. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi itu mengapa knowledge management dan innovation. Nah, ini fungsi IT mengefektifkan, gitu ya, mengefektifkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke knowledge management system. Jadi yang memang prosesnya memang berhubungan dengan infrastruktur, teknologi, sistem, dan proses, gitu ya. Jadi dasarnya adalah infrastruktur. Baru nanti paling atas adalah knowledge management atau pengelolaan. Jadi sistem yang memang ini yang memang manual dari di atas ini, teman-teman ya. Secara umum prosesnya seperti ini. Nah, kalau berdasarkan teori, kan saya sering bilang ke teman-teman teori ya, ada namanya SECI model, socialization, externalization, combine, dan internalization, di mana externalization ini dari tacit menjadi eksplisit, kemudian combination itu dari eksplisit menjadi eksplisit, dan kemudian internalization itu eksplisit menjadi tacit, dan socialization tacit menjadi pasif. Tacit itu yang tersimpan di otak, eksplisit itu yang tersimpan di dokumen. Jadi yang didokumentasikan itu yang eksplisit.
Ini ya, apa yang kita lakukan saat externalization, ini mengkonversi pengetahuan tacit menjadi eksplisit tadi ya. Nah, ini ahli berfungsi sebagai subject matter expert, gitu ya. Jadi dia menjadi expertnya. Dan pada combination kita mengkonversi eksplisit menjadi eksplisit bentuk lain, gitu ya. Jadi misalkan tadi dari yang tertulis menjadi elektronik menggunakan teknologi, atau dari bentuk tulisan menjadi diagram. Nah, itu contoh combination atau membuat metode lain. Nah, untuk internalization ini berarti kita menciptakan konteksnya. Jadi menafsirkan prosedur yang ada tadi untuk kemudian mengevaluasi ada enggak yang baru gitu ya. Jadi oh ternyata prosedur ini nggak nyaman. Itu kan nyaman tidaknya satu prosedur itu tacit ya. Prosedur itu eksplisit. Jadi internalization contohnya adalah saat teman-teman menjalankan sebuah prosedur terus merasa nyaman dan tidak nyaman, itu adalah internalization. Konsepnya seperti itu. Oke, dan socialization berarti saya cerita dari pengalaman saya ke teman-teman yang lain, dan dari pengalaman itu ceritakan ke yang lain. Nah, itu socialization, jadi tacit ke tacit gitu. Jadi saling sharing, ngobrol di kantin atau ngobrol di kelas tentang pengalaman menjalankan sebuah prosedur. Nah, itu socialization, teman-teman. Nah, kita dapat melakukan sebuah proses. Jadi kalau tadi adalah pekerjaannya, nah prosesnya, misalkan kita melakukan knowledge discovery, berarti knowledge discovery itu proses combination dan socialization. Kalau dilihat di gambar tadi, combination dan socialization gitu ya, nah, ini berarti kan ada proses internalization di dalamnya, gitu ya. Jadi saat melakukan knowledge discovery, kita jalankan combination, internalization, dan socialization. Kemudian knowledge capture. Knowledge capture itu didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan, gitu ya, mengcapture knowledge-nya. Dan berikutnya adalah externalization dan internalization-nya. Ini tadi sudah kita bahas kalau baru knowledge sharing. Kita agak skip dulu yang ini. Nah, baru kemudian ada knowledge application. Secara umum gambarnya seperti ini, teman-teman. Saya ada gambar, saya coba ambil yang berupa gambar supaya teman-teman langsung bisa tergambar seperti apa. Nanti penjelasannya ada di slide-slide ini, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi knowledge management process itu dari discovery, sistemnya namanya knowledge discovery system, ada kemudian capture, knowledge capture system, kemudian sharing system, dan application atau application system. Di dalam discovery itu ada combination dan socialization, kemudian di dalam singkat tadi ya, berarti kalau dia menurut siklus Secchi, berarti menurut teori Secchi berarti nggak cuma combination dan socialization, internalization juga harus dilakukan, karena baru bisa dari combination baru bisa ke socialization kalau ada internalization. Nah, kemudian externalization juga, internalization juga ada dalamnya ada proses combination gitu ya. Kalau menurut teori Secchi, jadi kita bisa jalankan. Nah, contohnya misalnya kita ambil satu contoh, knowledge discovery itu kita lakukan melalui meeting. Nah, sehingga teman-teman kita melakukan pertemuan di kelas dan teman-teman mendapatkan knowledge, mendiscover knowledge. Itu contoh dari situ. Nah, dari situ baru kemudian teman-teman saya ajak diskusi untuk brainstorming, gitu ya. Jadi kalau meeting saja nggak ada brainstorming ya artinya combination and association. Nah, brainstorming itu baru bisa dilakukan kan saat Anda sudah internalization ya. Dari setiap materi yang ada, teman-teman internalisasi, baru kemudian saya diskusikan. Itu socialization ya. Kemudian kita ambil contoh kembali di kelas, gitu ya, karena kalau teknologi Anda sudah lebih jago lah codingnya. Kemudian kita capture, gitu ya, teman-teman. Kita capture. Nah, di capture itu baru kemudian kita lihat bagaimana teman-teman melakukan. Contohnya misalkan saya minta teman-teman untuk membuat prototype, mengerjakan sebuah tugas. Itu kita melakukan externalization, gitu ya. Jadi teman-teman kerjakan tugas ini, gitu ya. Itu. Nah, itu teman-teman mendiskusikan. Kalau tugasnya itu tugas mandiri, maka internalization. Tapi kalau tugasnya tugas kelompok, nah teman-teman melakukan externalization. Itu ya, mengcapture knowledge.
dari masing-masing. Nah, kemudian Anda presentasikan. Nah, itu. Nah, kemudian muncul berikutnya adalah knowledge sharing. Socialization seperti yang di atas ya. Dan kemudian juga exchange. Teman-teman kemudian menulis, seperti saya ini exchange teman-teman, sharing gitu, membuat video gitu ya, presentation, dan melakukan presentasi. Dan kemudian ada juga membuat knowledge application. Ini proses bagaimana membuat perintah gitu ya. Saya mengaplikasikan knowledge saya dalam bentuk perintah ke teman-teman, atau saya membuat dalam bentuk SOP. Nah, kalau di kolom paling kanan ini contoh teknologinya. Dari mulai database, video conference, kemudian chatbot gitu ya, communication berbasis komputer, kolaborasi tim, dan expert system ya, kita sudah bahas berapa di atas. Nah, secara dimensi memang ada beberapa. Jadi dimensi ini setiap proses, kalau tadi proses misalkan capture, jangan lupa kita capture culture gitu ya. Jangan lupa juga kita capture structure. Jangan lupa juga kita capture teknologi. Dan juga jangan lupa kita capture common knowledge, pengetahuan umum yang berlaku umum di luar gitu ya tentunya. Dan juga physical environment gitu ya. Itu teman-teman. Jadi setiap proses yang teman-teman lakukan tadi ya, baik itu kemudian teman-teman mau gabungkan dengan SECI atau tidak gabungan dengan SECI gitu ya. Jadi tadi dua teori teman-teman ya, SECI dengan yang tabel tadi itu dua teori. Anda bisa gabungkan. Gitu. Karena memang secara logika tadi ya, kita tidak mungkin bisa socialization kalau kita tidak internalization. Nah, pada saat tahapan kita lihat culture-nya, structure-nya, teknologinya, common knowledge-nya, dan environment-nya. Nah, itu teman-teman. Nah, saya selalu ngajak teman-teman untuk setiap kali teman-teman melihat teknologi, melihat sistem informasi, sistem komputer, teman-teman melihat untuk kondisi bagaimana kondisi realnya manusia melakukan. Tadi saya dicontohkan bagaimana proses manajemen pengetahuan melalui kegiatan tatap muka di perkuliahan. Mudah-mudahan menggambarkan teman-teman ya. Dari situ teman-teman bisa melihat, knowledge management system ini berarti sebuah sistem informasi yang tidak cuma satu aplikasi. Mirip dengan enterprise kemarin ya, gitu ya. Dia tidak cuma satu, dia ada banyak fungsi. Begitu teman-teman, slide-nya sudah diupload. Nanti kemudian teman-teman tinggal lihat video ini, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Terima kasih.